Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu terkait soal luas segitiga trigonometri. Nah, di sini ada 3 soal yang sudah saya siapkan. Sebelum itu, untuk konsep luas segitiga trigonometri sudah saya sediakan di video ini. Nanti bisa diklik. Untuk soal nomor 1, dari segitiga PQR diketahui panjang sisi Q sama dengan 6 cm, R sama dengan 8 cm, dan besar sudut P sama dengan 60 derajat. Maka luas daerah segitiga PQR adalah, oke, ini udah kelihatan banget ya, tinggal disubstitusikan aja ke rumusnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu luas segitiga PQR yaitu setengah dikali apa? P-nya kan nggak ada, P-nya sudut, maka dikali dengan sisi yang lain, yaitu Q dikali R dikali apa? QR sudah, maka yang terakhir yaitu P, maka di sini kita tulis sin dari sudut P. Nah gitu, tinggal disubstitusikan aja bahwa setengah dikali Q, Q-nya kan 6, dikali R-nya 8 dikali sin P, P-nya 60 derajat sudutnya. Nah, tinggal dioperasikan, maka setengah dikali 6 yaitu 3. Ini 3, ini 1, 3 kali 8 yaitu, saya tulis gini aja biar tidak ngitung. Sin 60 yaitu berapa? Setengah akar 3. Karena sin 90 kan 1, lalu sin 60 setengah akar 3. Sekarang dibagi 2, 1 dibagi 2 yaitu 4. 3 kali 4 yaitu 12 akar 3. 3 kali 4 kan 12. 12 dikali akar 3, maka ketemu 12 akar 3. 12 akar 3 satuannya apa? Karena ini luas, maka 12 akar 3 cm persegi. Ini kan satuannya cm semua ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Tadi lupa tidak saya tuliskan nomor. Lanjut untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ada diketahui segitiga RST dengan panjang RT sama dengan 8 akar 3. Saya tulis. Ada segitiga RST RT. Nah, RT bisa saya tuliskan sebagai sisi apa? Kan RT, maka dia S. S sama dengan 8 akar 3. Ya. Lalu sudut S sama dengan 120 derajat. Sudut S sama dengan 120 derajat. Sudut T-nya sama dengan 30 derajat. Luas segitiga RST adalah, nah yang ditanyakan luas dari segitiga RST. Luas segitiga RST bisa kita tulis menjadi ini, setengah dikali R S, lalu sin T. Kan R, panjang R-nya, panjang S-nya, lalu sin dari sudut T. Atau bisa kita tulis menjadi luas segitiga RST sama dengan setengah dikali panjang S, panjang dari T, dikali sin dari sudut R. Luas segitiga RST itu sama dengan setengah dikalikan udah RS, udah ST, maka di sini RT. Panjang R, panjang T dikali sin apa? RT, maka yang belum yaitu sin S maksud saya. Sekarang kita perhatikan di sini. RT yaitu S. Ya. RT-nya S, maka S sudah diketahui. Jadi komponen yang ada di sini yang sudah diketahui saya lingkari ya. Pakai pulpen yang lain. S sudah diketahui. Nih, sudut S sudah diketahui. Lalu sudut apa yang sudah diketahui? Sudut T sudah diketahui. Nah, maka yang paling banyak
yang paling banyak komponen yang sudah diketahui yang mana? Yaitu pada luas yang pertama. Ini misal nih luas pertama, luas kedua, luas ketiga. Luas pertama, dua, dan ketiga pasti nanti hasilnya sama tuh. Nah, sekarang saya gambarkan saja. Saya gambarkan di sini kan ada segitiga. Nah, misal segitiga. Nah, ini segitiga RST. RST. S-nya berarti ini 8 akar 3, T-nya 30 derajat, S-nya 120 derajat. Nah, karena kita mau nyari R ini kan ya, kita mau nyari R yang di sini. Nah, ini kan yang mau kita cari. Bisa kita menggunakan aturan sinus. Oke. Aturan sinus, maka tinggal bagaimana? Ini kan saya tuliskan aturan sinus. Ini sudah ada di video saya yang sebelumnya juga ya. Bisa diklik di sini nanti. Aturan sinus yaitu apabila R per sin R, ini sin sudut R sama dengan S per sin S, sudut S-nya sama dengan RST, T per sin T. Nah, udah. Sekarang saya ini aja kasih warna yang lain. Yang sudah diketahui yaitu apa? S-nya. Terus habis itu apa? Sudutnya, sudut S, sudut T. Nah, lalu apa lagi? Udah ya, ini belum diketahui. Nah, sudut sudut dari R ini bisa kita ketahui dari nih komponen yang sudah ada. Jadi untuk mencari sudut R itu yaitu kan jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Lalu 180 derajat dikurangi dengan sudut S dan sudut T, maka 120 ditambah 30. Maka sudut R-nya sama dengan 180 dikurangi 150 ya. Sudut R sama dengan berapa? Yaitu 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Nah, kan sudah ketemu, ini udah ketemu berarti. Maka kita bisa gunakan ini persamaan yang ada di sini. Karena kita pakai yang ini, maka saya tuliskan R-nya yang dicari dibagi dengan sin R-nya ketemu 30 derajat sama dengan S-nya yaitu 8 akar 3 dibagi sin S 120. Sin 120 derajat. Nah, tinggal kita cari sin 30 itu berapa? Sin 0, sin 30 maka setengah. 8 akar 3 per sin 120 kan bisa kita tulis menjadi 180 dikurangi 60 ya. Lalu saya kalikan dulu aja ya. R sama dengan 8 akar 3 dibagi sin apa ini? Karena pakai 180 kan tetap nih sinnya ya, tetap menjadi sin 60. 180 min berada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan ini 180 min di sini yang positif sin dan kosekan. Karena ini sin maka di sini menjadi sin 60. Lalu dikali dengan berapa? Dikali dengan setengah. Oke, lanjut. Maka R-nya sama dengan 8 akar 3 sin 60 berapa? Yaitu setengah akar 3. Nah, ini dikali dengan setengah. Setengah dengan setengah habis. Ini sama-sama dikali setengah ya, habis. Akar 3 habis. Lalu R-nya ketemu R8. Ada sentimeternya enggak tadi soal nomor 2? Oh, ada sentimeternya, 8 cm. Nah, ini tadi berarti 8 cm. R-nya sudah ketemu 8, maka tinggal disubstitusikan. Berarti kita pakai segitiga yang ada di sini. Luas segitiga RST, pakai luas segitiga pertama ya, setengah dikali R dikali S sin T.
luas segitiga RST sama dengan setengah dikali R nya 8 cm dikali S nya berapa tadi, S nya 8 akar 3 kali sin T, sin 30. Nih ya, luas segitiga RST sama dengan ini dibagi 21 bagi 2 4 kali 8 akar 3 kali sin 30 tadi berapa, sin 30 tadi setengah. Nah, setengah dari 4 berapa, yaitu 2. Nah gitu. Lalu luas segitiga RST sama dengan 2 kali 8, yaitu 2 kali 8 16 dikali akar 3, ya udah menjadi 16 akar 3 cm persegi. Nanti kalau kalian ingin membuktikan apakah benar untuk luas ini, dan ini itu hasilnya yaitu 16 akar 3. Untuk membuktikan nanti kalian cari komponen yang belum diketahui seperti S. OS sudah diketahui ya. T-nya tinggal nyari nanti. Ini juga, ini udah diketahui, ini tinggal nyari gitu. Sama aja cara mencarinya. Untuk nomor 2 sudah selesai. Sekarang untuk soal nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Soal nomor 3. Nah, luas segitiga ABC yaitu 24 cm persegi. Untuk sisi AC sama dengan 8 cm dan AB nya 12 cm. Nilai cos sudut A. Nah, disuruh mencari nilai dari sudut cos sudut A. Maka karena di sini udah diketahui luas dari segitiga ABC, luas segitiga ABC yaitu 24 cm persegi. Sekarang AC ini langsung saja, di sini kan AC, maka sisi apa? Yang belum kan B, maka sisi B atau panjang B yaitu 8 cm. AB sama dengan berapa? AB berarti kita simpulkan C, maka 12 cm. Udah ya, yang ditanyakan cos dari sudut A. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat dari luas segitiga ABC. Tinggal substitusikan aja komponen yang sudah diketahui. Karena di sini B dan C, maka setengah dikali B dikali C, panjang B panjang C maksudnya ya. Lalu apa? Sin dari sudut kan BC pasti A, dari sudut A. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali B nya 8, C nya 12, sin A. Soalnya nanti yang dicari, oh kenapa ini belum saya substitusikan, kadung nggak apa-apa ya. Karena tadi luas segitiga ABC yaitu 24 cm, maka bisa ditulis 24 sama dengan, ntar ada azan ya, saya lanjutkan nanti. Baik, saya lanjutkan. Maka setengah dari 8 yaitu 4, saya tulis 4 dikali 12 dikali sin A. Nah, maka sin A ini kan perkalian 4 kali 12, maka pindah ruas menjadi pembagian ya. 24 dibagi 4 dikali 12 sama dengan sin A. Nah, lalu 24 dibagi ini bagi 12 yaitu 2, 12 bagi 12 yaitu 1. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 yaitu 2. Maka sin A nya yaitu setengah. Sin A sama dengan setengah. Karena yang ditanyakan yaitu cos dari sudut A, kita tahu kan bahwa identitas itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Karena kita tahu sin A nya setengah, ini kan setengah. Karena sin kuadrat A artinya kan sin kali sin, maka kita kuadratkan ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, setengah kuadrat artinya apa? Yaitu setengah kali setengah yaitu 1/4 ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Lalu
cos kuadrat A sama dengan pindah ruas kan, ini positif, maka pindah ruas menjadi 1 dikurangi 1/4. Nah, cos kuadrat A sama dengan, kita samakan penyebut, maka 1 itu bisa saya ubah menjadi 4/4 dikurangi 1/4. Nah, 4/4 kan 1 toh. Cos kuadrat A sama dengan 4 dikurangi 1 yaitu 3/4. Cos A nya saja yaitu sama dengan akar dari 3/4. 4 ini kan bisa keluar sebab 4 itu 2 pangkat 2 kan, maka cos A sama dengan setengah akar 3. Nah, ini cos A nya ketemu setengah akar 3. Oke, semoga paham. Dari ketiga soal ini yang paling mudah menurut kalian yang mana ya? Nah, kalau mudah semua ya alhamdulillah. Kalau belum paham bisa dipahami lagi, diulang lagi videonya. Oke, kalau belum paham bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.